Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Hijriyati dan teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat berangkaikan salam tidak lupa kita syurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Cut Puja Maulina, dan pemateri kedua yang bernama Afifah Munira, dan pemateri ketiga yang bernama Naura binti Nati. Judul makalah kami, konsep sekolah dan lingkungan yang layak untuk anak. Jadi, konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Selama anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan anak dan perlindungan anak di pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup sekolah ramah anak. Pertama, keluarga. Keluarga adalah sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak, sebagai fungsi proteksi ekonomi sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Kedua, sekolah. Sekolah melayani kebutuhan anak didik khususnya yang dalam pendidikan peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar, peduli kesehatan, gizi, dan membantu belajar hidup sehat. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah. Yang keempat, menghargai hak-hak anak dan kesejahteraan gender sebagai motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Munira. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Cut Puja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak ada 5, yaitu 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Yang kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Yang kelima, pengelola yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura binti Nati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Afifah Munira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penyelenggaraan sekolah ramah anak. Program sekolah yang harus disesuaikan dengan dunia anak. Artinya di sini program dengan tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi kegiatan program partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri sekolah ramah anak. 1. Semua penghuni sekolah terhadap
terhadap segala bentuk kekerasan baik verbal maupun nonverbal. 2. Selama sekolah anak pernah mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan baik kekerasan dari guru maupun dari murid. 3. Anak mendapatkan perlakuan adil, tidak melihat latar belakang baik kulit, ras, agama, dan selainnya. 4. Anak merasa aman ketika berada di sekolah. 5. Makanan di kantin terjaga kebersihannya. 6. Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk sekolah. 7. Tahap-tahap sekolah dijalankan secara terbuka dan optimal. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi kesimpulannya ialah konsep sekolah anak adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai dan hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bully, dan tindakan salah lainnya. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.